إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini hanya dikuatkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya digerakkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya pertolongan Allah, maka manusia ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Termasuk salah satu bagian daripada kasih sayangnya Allah kepada seorang hamba, maka dia akan diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebahagian orang yang ada di komplek ini, maka bapak-bapak yang hadir pada saat ini, yang Allah bangunkan, yang Allah berikan kekuatan, yang Allah tampakkan kasih sayang dan rahmatnya, sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita pun didudukkan dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis tahsin. Ini pun merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar buat kita. Kita pun berharap kepada Allah, semoga duduknya kita menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memanjangkan umur kita, berikan keberkahan kepada kehidupan kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah pertama, ayat pertama maksudnya. Surah Al-Buruj ini jemaah yang dimuliakan Allah termasuk yaitu surah Makkiyah berdasarkan kesepakatan para alim ulama, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallam, yaitu sebelum hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Jadi dalam Al-Quran ini ada surah yang diturunkan termasuk ke dalam Makkiyah, ada yang termasuk ke dalam Madaniyah. Yang termasuk Makkiyah ini bukan surah-surah yang diturunkan di Mekah, tapi surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara surah Madaniyah ini adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi Muhammad SAW yaitu hijrah ke Madinah, walaupun diturunkannya itu ketika di Mekah gitu ya, tapi setelah hijrah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat pertama surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i demi langit, dzatal buruj yang mempunyai gugusan bintang. Makna al-buruj jemaah yang dimuliakan Allah di kalangan para alim ulama, yaitu terdapat beberapa pendapat yang dimaksud dengan al-buruj. Salah satunya
yaitu Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada 4 pendapat di kalangan para alim ulama tentang makna al-buruj. Al-buruj jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala di dalam bahasa Arab bermakna az-zuhur atau sesuatu yang nampak. Ini menurut sebahagian ulama ya. Karena perkara-perkara yang nampak itu dilihat oleh banyak orang dengan istilah al-buruj. Kemudian ada yang memaknai al-buruj juga yaitu istana ya. Istana pun dikatakan al-buruj. Ada yang memaknai al-buruj ini benteng dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang menamai bintang-bintang. Dan kita sering mendengar wanita yang menampakkan kecantikan dan keindahan di tubuhnya ya, maka dinamakan wanita yang bertabarruj, artinya yang menampakkan diri. Jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, di antara tafsir-tafsir lainnya yang menyatakan bahwa al-buruj ini adalah manzil al-qamar, yaitu tempat yang dilewati oleh rembulan. Ada pula yang mengatakan bahwa al-buruj ini adalah al-qusur atau istana-istana, sehingga ayat ini bermakna was-sama'i dzatil qusur was-sama'i dzatin nujum was-sama'i dzatil buruj, maknanya itu. Jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini bersumpah dengan langit. Langit ini adalah makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Kenapa dikatakan makhluk-makhluk? Karena langitnya ini tidak satu. Langit ini ada 7 Pak. Dan langit ini sangat besar sekali. Makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sangat besar, tanpa tiang. Langit ini tanpa tiang. Kalau manusia bikin langit-langit, langit bohongan, mesti ada tiang. Tapi Allah ini bikin langit betulan yang sangat besar, sangat lebar, tanpa tiang, dan tidak roboh, tidak disangga. Nah, jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi langit, yang mana langit ini adalah sebahagian daripada makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Karena ada makhluk Allah yang lebih besar daripada langit. Langit pertama dengan langit kedua diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Perbandingan besarnya langit pertama dengan langit kedua itu, maka langit kedua besarnya diibaratkan dengan langit pertama itu seperti menyimpan bola pingpong, yaitu di atas lapangan sepak bola. Bola pingpong langit pertama, lapangan sepak bola itu seperti langit kedua. Seperti itu Pak, ibaratnya besarnya. Begitu juga dengan langit kedua, dengan langit ketiga dengan langit keempat. Dan tidak ada manusia yang telah menembus langit-langit tersebut itu kecuali baginda Nabi. Sehingga Rasulullah SAW ini menjelaskan secara detail sekali bagaimana keadaan di atas langit sana. Maka diumpamakan oleh ahli nujumnya. Hanya orang yang bisa menjelaskan tentang keadaan langit itu hanya orang yang telah sampai ke sana. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan kepada kita bagaimana besarnya langit pertama dengan langit kedua, diumpamakan seperti itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, di atas langit ada langit lagi, ada langit lagi. Bahkan Nabi katakan di atas langit ketujuh ini ada lautan, jemaah yang dimuliakan Allah.
anu teu kaharti ku akal ku orangnya mah. Dina luhureun langit aya lautan mah. Di atas langit ketujuh ini ada lautan. Kemudian di atas langit ada lautan, dan di atas lautan itu di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu pohon yang namanya pohon Sidratul Muntaha. Sangat besar sekali, Pak. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ciptakan untuk siapa? Ciptakan untuk manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya dunia ini aku ciptakan untuk kalian semua. Alam semesta diciptakan untuk manusia, ya. Dan manusia Allah ciptakan yaitu untuk akhirat. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Manusia ini diciptakan yaitu untuk kehidupan akhirat. Pastinya jemaah yang dimiliki Subhanahu wa taala menjadi satu bahan iktibar buat diri kita. Begitu hebatnya Allah, begitu kuasanya Allah, sehingga Allah ini bersumpah dengan ciptaannya. Yaitu bersumpah dengan ciptaannya, dengan langit, ya. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Dan bintang-bintang pun sama jemaah yang dimuliakan Allah. Bintang-bintang di langit ini bukan satu, tapi ratusan. Bukan ratusan ribu, ratusan juta, Pak. Bintang-bintang di atas langit itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bintang-bintang ini ditempatkan di bawah langit pertama. Semua bintang-bintang itu ditempatkan di bawah langit pertama. Kita nih kalau lagi terlihat lagi bulan purnama, kemudian langit begitu jernih, terlihat sekali bintang-bintang itu banyak sekali, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kuasanya. Bumi yang sedang kita tempati pada saat ini adalah salah satu bagian daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk langit yang lainnya. Bumi, apalagi kita jemaah yang dimuliakan Allah. Jangankan kita bandingkan dengan seluruh dunia, kita bandingkan dengan satu komplek Kopo Permai saja, masih gedean komplek Kopo Permai dengan diri kita. Kita ini sangat kecil sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit, demi bintang-bintang? Ini ingin menunjukkan kepada kita betapa Allah ini sangat kuasa. Betapa Allah Subhanahu wa taala ini sangat berkuasa atas segala ciptaannya. Dan kita harus meyakini perkara tersebut. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan akal sehingga kita bisa berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpikir tentang kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga asbab daripada memikir ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang telah menciptakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan kita pada saat ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil mau'ud, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan. Apa maksud hari yang telah dijanjikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir Al-Qurtubi halaman 19, di situ dikatakan bahwa yang dimaksud hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Hari kiamat.
Hari kiamat ini pasti, Pak. Pasti akan terjadi. Kitanya aja yang tidak tahu, Pak. Yang pasti hari kiamat itu pasti akan terjadi. Langit akan hancur, dihancurkan sama Allah. Bintang-bintang, gugusan bintang, semua akan dihancurkan, ditabrakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari akan dihancurkan sama Allah, begitu juga planet-planet yang diketahui oleh manusia. Dari ratusan juta planet, ya. Planet-planet yang diketahui manusia pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wal yaumil ma'ud. Ya. Dan demi hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Hari kiamat ini akan terjadi ketika sudah tiba waktunya. Dan tidak ada manusia yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Tetapi Rasulullah SAW pernah dikabarkan jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu akan terjadi yaitu pada hari Jumat. Tapi tidak tahu Jumat yang mana, minggu yang mana, bulan yang mana, tahun yang mana. Sehingga jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, orang-orang Islam bagaimana di hari Jumat ini mempersiapkan dirinya. Salah satunya untuk melaksanakan daripada salat Jumat. Kenapa jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui nabinya bahwa kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan terjadikan yaitu di hari Jumat. Yang kita tidak tahu Jumat yang mana. Yang pasti jemaah yang dimuliakan Allah, hari kiamat itu pasti akan terjadinya. Pasti akan terjadinya. Dan sekarang apabila kita lihat jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya, kata baginda Nabi SAW bahwa umur dunia ini adalah sehari setengah, Pak. Kata Rasulullah itu umur dunia ini adalah sehari setengah, Pak. Sehari ditambah setengah hari. Itu perbandingannya, perhitungan akhirat, Pak. Sehari itu sama dengan 1000 tahun. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Maka para alim ulama mereka menghitung gitu, Pak ya. Ya kita tidak tahu gitu ya. Mereka para alim ulama yang betul-betul paham dalam perkara ini, yaitu dihitung daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Perhitungan itu sekarang itu sudah memasuki 1400 berapa, Pak? 47 Hijriah. Kalau seandainya umur dunia ini 1500 tahun, Pak, 1500 dikurangi 1447, kurang lebih berapa tahun, Pak? Kalau dilihat dari situ, ya, kalau dilihat dari situ, Pak, kurang lebih sekitar 53, Pak ya, 53 tahun. Ya ampun, dia tangtirinya gitu. Berarti umur dunia teh 53 tahun deh. Nah ini dibuktikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, maka Rasulullah SAW melihat satu kakek-kakek yang sedang berjalan membawa tongkat sambil ngebungkuk gitu, Pak. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu jangan tengok ke belakang. Jangan tengok ke belakang. Maka setelah Isra wal Mi'raj, Nabi nanya, siapa kakek-kakek tadi wahai Jibril? Dan kenapa engkau ini tidak boleh melihat apa diriku ini melihat ke belakang? Maka malaikat Jibril katakan,
itu adalah umur dunia pada saat ini. Umur dunia di zaman Nabi itu sudah seperti kakek-kakek, Pak. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita kurang lebih sekitar 1400 tahun. Kira-kira dunia ini Pak, kira-kira sudah seperti apa umurnya itu? Di zaman Nabi saja sudah seperti kakek-kakek, Pak, umur dunia ini. Makanya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu tanda-tanda daripada hari kiamat itu sudah sangat bermunculan di dunia pada saat ini. Ya, salah satunya ya di Jazirah Arab. Ya, salah satunya itu bagaimana keadaan di sana, masya Allah gitu ya. Di padang pasir sudah tumbuh rumput-rumput. Kemudian sungai-sungai yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, salah satunya sungai Tiberias, itu sudah mulai surut. Itu salah satu tanda-tanda yang realnya, Pak. Tanda-tanda yang realnya. Yang pasti jemaah yang Allah Taala, kiamat ini akan terjadi, ya. Ya, salah satunya ketika turunnya Dajjal laknatullah alaih. Tapi sifat-sifat Dajjal ini telah nampak pada saat ini, Pak. Telah nampak. Salah satunya, Pak, sifat-sifat Dajjal itu dalam kitab Hayatus Sahabat. Di situ dikatakan bahwa salah satu sifat Dajjal ini adalah seorang yang mempunyai kekuasaan, kemudian memberikan apa yang dimau oleh bawahannya, kemudian bawahannya ini harus taat kepada penguasa tersebut, harus taat. Dan di seluruh dunia rata-rata kayak gitu, Pak. Ya, rakyat-rakyat itu disogok, dikasih ini, dikasih itu, ujung-ujungnya membuat satu kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Waliyadzubillah. Maka sifat-sifat itu telah ada sebetulnya. Tapi yang dimaksud Dajjal di sini bukan sifat saja, Pak, tapi bentuknya. Bentuk Dajjalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan itu. Akan diturunkan dan akan menjadi asbab daripada salah satunya kehancuran umat manusia. Ketahuilah Bapak Panjenengan Allah taala bahwa sekitar 40.000 pengikut Dajjal itu, ya, di dalam kitab Hayatus Sahabat dikatakan salah satunya adalah dari kalangan para alim ulama. Komodi anu lain ulama gitu maksud. Ini seorang ulama akan menjadi pengikut Dajjal. Maka para ulama li tafsir mentafsirkan di situ itu ulama-ulama yang hubbud dunya, yaitu para ulama-ulama yang cinta kepada dunia, mencintai dunia sangat berlebihan, mengumpulkan harta-harta dunia sangat berlebihan sehingga tidak menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat, bagi para masyarakatnya, bermegah-megahan dengan kehidupan dunianya, ya, bermegah-megahan dengan kehidupan dunianya, sehingga jemaah yang Allah Taala, ya, salah satunya pengikut-pengikutnya ini dari kalangan para alim ulama dan kebanyakan ini dari kalangan para wanita yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal itu. Maka di dalam hadis dikatakan ketika Dajjal datang, ketika Dajjal nampak, maka ikatlah wanita-wanita kalian di kamar-kamar kalian. Maksudnya itu, Pak, bukan diikat tangannya, bukan diikat kakinya, ya, tapi diikat dengan ilmu agama, diikat dengan iman, sehingga mereka itu dengan dasarnya iman yang kuat, ilmu agama yang kuat, maka tidak akan tergoyahkan dengan melihat daripada Dajjal, karena fitnahnya sangat besar sekali. Dan ini terjadi jemaah yang dimuliakan Allah sebelum Allah menghancurkan daripada dunia, sebelum terjadinya hari kiamat. Maka akan
datang berbagai fase ya dalam kehidupan dunia ini, dan kita ini berlindung kepada Allah, yaitu dari fase-fase kehidupan yang menjadikan iman seorang itu yaitu lemah. Naudzubillahi min dzalik. Urang mah tekeng didugikeun ya Pak kana zaman dajjal gitu. Naudzubillahi min dzalik. Sing engal-engal ku Allah Subhanahu wa taala teh dina nya dicabut we ruh teh ulah papanggih jeung dajjal intina mah eta we. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, bacalah yaitu oleh kalian itu, kata Rasulullah SAW, yaitu bacalah 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir yaitu di surah Al-Kahfi untuk terhindar kita ini dan keturunan-keturunan kita dari fitnah-fitnah dajjal. Coba ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 2 ayat ini menjadikan diri kita semakin yakin kepada Allah dan kehidupan akhirat, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, dan setelah diciptakan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gerbang hari kiamat, wal yaumil mau'ud, yaitu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.